Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, pada kali ini Ibu akan memberikan materi matematika, yaitu mengenai rumus-rumus trigonometri. Yang kita akan bahas pada hari ini, rumus-rumus trigonometrinya. Yang pertama yaitu identitas, jumlah, dan selisih dua sudut. Nah, di sini kita akan bahas itu adalah kosinus, kemudian sinus, kemudian tangen ya, jadi ada 3. Nah, yang pertama, identitas kosinus penjumlahan dengan selisih dua sudut ya. Jadi di sini nanti kita ambil sebagai sudutnya adalah sudut A dan sudut B. Bisa juga sudutnya alfa, bisa juga beta dan sebagainya. Nah, rumusnya yang pertama untuk kosinus, rumus penjumlahannya. Nah, di sini Ibu menggunakan sudutnya adalah A dengan B. Jadi, cos A ditambah B, kalau kita jabarkan atau kita uraikan, dia menjadi cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, kemudian kalau untuk selisihnya, jadi sudutnya selisih atau dikurangkan, jadi sudut A dikurang dengan sudut B, jadi cos A kurang B, kalau kita jabarkan menjadi cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Jadi sama rumusnya seperti yang di atas, cuma bedanya, nah ini perbedaan cos ya, kalau dia penjumlahan sininya kalian kurangkan ya, kalau dia pengurangan atau selisih justru di sini kalian tambah. Kemudian kalau dia penjumlahan atau pengurangan kosinus, lihat urutan di sini. Cos, cos, di sebelah sininya sin, sin ya. Nah, kalau sudutnya, kalau sudut pertamanya A, sudut keduanya B ya, di sini tentu saja sudutnya A dengan B, ini juga A, B ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, yang sinusnya. Identitas sinus untuk penjumlahan dengan selisih dua sudut. Ini sin sudutnya A ditambah B, maka kalau kita jabarkan menjadi sin A kali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, sebaliknya kalau selisih sudutnya atau dikurangkan, sin A dikurang B. Nah, sama seperti di atas juga jabarannya, cuma bedanya sini. Jadi kalau untuk sinus, kalau dia penjumlahan ya tetap dijumlah di rumusan ini ya. Kalau dia pengurangan tetap dikurang. Dan lihat ini urutannya, kalau dia sin baik ditambah atau dikurang. Nah, ini dia sin cos. Di sininya cos sin. Beda dengan cos ya. Kalau cos cos sin sin. Nah, sudutnya juga sama. Kalau dia sudutnya A dengan B ya sudah. A kalian tulis, B juga A sini. B. Nah, kemudian yang ketiga, tangen. Identitas tangen untuk penjumlahan atau selisih dua sudut. Jadi tangen sudutnya A ditambah dengan B. Nah, rumusnya lihat yang bagian atasnya. Kalau dia ditambah, jadi sini tangen A ditambah tangen B. Jadi sudutnya A dengan B ya. Dibagi untuk yang bagian penyebutnya 1 dikurang. Nah, tangannya dikali ya, dua sudutnya tangan A dikali tangan B. Ya. Nah, sebaliknya kalau untuk yang dikurang, nah di atasnya dikurang, di bawahnya ditambah. Jadi tangan A dikurang B, penjabarannya adalah tangan A dikurang tangan B dibagi 1 ditambah tangan A dikali tangan B ya. Jadi kalau dikurang, yang bagian atasnya dikurang, bagian bawahnya ditambah. Kalau tangannya ditambah, bagian atas ditambah, bagian bawahnya yang dikurang.
sekarang kita lihat beberapa contoh soal dari identitas, jumlah, dan selisih dua sudut ini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita akan menjabarkan dan menyederhanakan ya soal-soal yang Ibu berikan berikut. Ini misal, nah ini kita punya sudutnya X dengan 30 derajat. Ini artinya sudutnya X dengan 30 derajat. Cos yang penjumlahan. Ingat tadi ya, kalau dia cos, baik penjumlahan maupun pengurangan, urutannya cos, cos. Kalau ditambah jadi dikurang, sin, sin. Sudutnya tinggal masukkan X dengan 30 derajat ya. Nah, jadi kita lihat jawabannya. Jadi cos sudutnya X ditambah 30 derajat. Kalau kita uraikan menjadi ini kan cos, cos. Di sininya sin, sin. Kalau dia ditambah jadi dikurang. Sudutnya X dengan 30 derajat. Ini kalian masukkan X 30 derajat, X 30 derajat. Nah, berhubung 30 derajat sudut istimewa, ingat lagi yang kita pelajari sudut-sudut istimewa, baik itu di kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi kalau dia sudut istimewa harus kalian cantumkan nilainya. Ini kalau kita lihat hasilnya, cos X ya tetap cos X ya, kali. Nah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3 dikurang sin X ya tetap sin X. Sin 30 derajat adalah setengah. Nah, nanti angkanya ini kita pindahkan ke depan semua, ke kirinya. Udah jadi koefisien ya. Nah, seperti ini ya. Di setengah akar 3-nya kita letakkan ke depan. Ini juga setengahnya kita letak ke depan jadi min setengah dia. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi. Kalau kalian perhatikan, ini kan dia ada setengah, di sini juga ada setengah, jadi bisa kita keluarkan setengahnya. Nah, ini penyederhanaannya ya. Jadi setengah dikali akar 3 cos X dikurang sin X. Nah, inilah bentuk sederhananya. Kenapa kalian harus sederhanakan? Karena kalau di dalam soal pilihan ganda yang dicantumkan di pilihan itu yang jawaban yang sederhana, jawaban yang seperti ini ya, jadi bukan jawaban yang di atas ini. Nah, baik, kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua. Misalnya nih, kita punya sin 5x ditambah 2y. Jadi sudutnya 5x dengan 2y. Ingat tadi, kalau dia sin, jabarannya sin cos. Kalau ditambah tetap ditambah kosin. Sin cos, kosin. Ya. Nah, jadi seperti ini penjabarannya. Jadi sin sudutnya 5x ditambah 2y. Kan kalau dia sin, sin, cos, di sininya cos sin. Kalau ditambah dia tetap ditambah. Nah, tinggal masukkan sudutnya 5x 2y, 5x 2y. Nah, jadi penjabaran dari sin 5x ditambah 2y itu adalah sin 5x kali cos 2y ditambah cos 5x dikali sin 2y. Jadi seperti ini ya. Jadi jawabannya tidak usah kalian sederhanakan lagi karena dia tidak ada mengandung sudut yang istimewa. Jadi penjabaran atau pengurangannya hanya seperti ini saja. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tangan yang pengurangan sudutnya 4A dengan 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Tangan sudutnya 4A dikurang 45 derajat. Penjabarannya adalah, ingat tadi di rumusan tadi ya, kalau dia tangan pengurangan ya dikurang, di bawahnya yang ditambah. Jadi dia tangan 4A dikurang tangan 45 derajat dibagi 1 ditambah tangan sudutnya 4A dikali tangan 45 derajat. Nah, karena dia ada sudut istimewa 45 derajat, kita harus cantumkan nilainya sehingga dapatlah hasil yang ini. Tangan 4A nya tetap. Nah, ini 45 derajat, tangan 45 itu adalah 1, jadi dikurang 1 dibagi
1 ditambah tangan 4A, ini tangan 45 derajat dikali 1, tangan 4A dikali 1 tetap tangan 4A. Jadi kalian dapat yang seperti ini, tangan 4A dikurang 1 dibagi tangan 4A ditambah 1. Sekarang kita lihat lagi bentuk soal yang selanjutnya. Nah, misal kita akan menghitung sudut tanpa kita menggunakan kalkulator, kan? Jadi sudut itu adalah bukan sudut yang istimewa, tapi kita harus mencari jawabannya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana cara kalian dapat menghitungnya? Yaitu kalian menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi sudut yang ditanya tadi bukan sudut istimewa, untuk menjawabnya nanti kalian gunakan bisa menggunakan jumlah, bisa menggunakan selisih. Artinya kalian mengambil dua buah sudut istimewa, bisa dijumlah atau dikurang, ya. Jadi contohnya seperti ini. Bisa kita akan mencari cos 105 derajat. 105 derajat itu bukan sudut istimewa. Ingat, 105 derajat ini berada di kuadran berapa? Ya, berada di kuadran kedua. Ingat lagi yang kita kemarin, all, sin, tan, cos. Kalau di kuadran kedua yang positif adalah sin. Nanti ini hasilnya negatif, ya. Hasil dari sudut cos 105 derajat ini adalah ada nilai negatif. Yang negatif berapa hasilnya? Nah, sekarang kita gunakan dua sudut istimewa yang kalau kalian jumlahkan 105 derajat, atau kalau kalian kurangkan juga 105 derajat. Ingat, dua sudut istimewanya, kalau bisa lebih baik kita ambil sudut istimewanya yang berada di kuadran ke-1. Boleh juga mengambil kuadran kedua, di kuadran ketiga, atau di kuadran keempat, ya. Tapi kenapa kita memilihnya lebih bagus di kuadran ke-1? Ya, karena di kuadran ke-1 itu semua sudutnya nanti positif. All, ingat tadi kan, all positif semua di kuadran ke-1. Jadi kita pilih dua sudut yang berada di kuadran ke-1. Kalau kita jumlahkan hasilnya 105 derajat. Nah, di sini kita ambil yang dua buah sudut di kuadran ke-1. Kalau kita jumlahkan menghasilkan 105 derajat, yaitu sudutnya 45 ditambah 60, hasilnya 105, kan? Jadi cos 105 derajat itu samalah hasilnya dengan cos 45 derajat ditambah 60 derajat. Nah, sekarang kita gunakan rumus cos yang penjumlahan. Ingat tadi, kalau cos dia cos, kalau tambah jadi dikurang, sin, ya. Nah, seperti ini, ya. Cos, di sininya sin, tambah jadi kurang. Sudutnya ini kita cantumkan 45, 60, 45, 60, ya. Nah, ini kita masukkan nilainya. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dikali cos 60 derajat adalah setengah dikurang sin 45 derajat setengah akar 2 dikali sin 60 derajat setengah akar 3. Nah, tinggal kalian kalikan ini. Setengah kalau dikali dengan setengah, 1/4, ya. Jadi hasilnya 1/4 akar 2 dikurang. Ini juga setengah dikali setengah, 1/4. Akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Ini jawabannya, ya. Nah, ini juga kita sederhanakan. Oh, di sini sama-sama punya angka 1/4. 1/4-nya kita kurang. Jadi seperti ini dia. 1/4 akar 2 dikurang akar 6. Sekarang kalau kita bisa kita jabarkan lagi, ya. Jadi bisa seperti ini jawabannya. Kalau kita jabarkan lagi, misalnya akar 6-nya mau kita akar 2 dengan akar 6, kan bisa juga akar 2-nya dikeluarkan, ya. Jadi dia 1/4 akar 2 berarti di dalam kurungnya dikali sininya 1 dikurang akar 3. Kan kalau kalian kembalikan lagi, dia harus kembali lagi seperti yang ini jawabannya ke awal hasil kita ini, ya. Nah, ini kalau kita kalikan, ini kan hasilnya. Ini kalau kita kalikan ke sini, hasilnya ini, ya. Nah, ini juga bisa kalau kalian sederhanakan lagi. Nah, ini misalnya
angka min seperempatnya yang kita keluarkan ya. Jadi ini tadinya di sini min akar 6, jadi dia akar 6 dikurang 2 ya. Jadi dia, kalian harus jangan langsung dapat hasil itulah jawabannya, tapi kalian yang harus bisa menyederhanakan sesederhana mungkin. Atau kalau dalam Bilgan itu jawabannya bisa jawaban yang ini, bisa juga jawaban yang seperti ini. Jadi kalian tuh harus bisa kedua-duanya, bagaimana cara menyederhanakannya sesuai dengan Bilgan ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Jadi ingat tadi kalau 105 derajat sudutnya kita ambil 45 dengan 60 ya. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Misal kita mau mencari sin 75 derajat. 75 derajat bukan sudut istimewa. Nah, jadi kita harus gunakan juga dua sudut istimewa ya. Kita pilih sudut-sudut yang berada di kuadran ke-1. Kalaupun masih bisa, kalau memang tidak bisa ya kita gunakan di kuadran kedua, 3 ataupun 4 ya. Nah, di sini kita ambil 75 derajat itu 30 ditambah 45. Lihat ini dua-duanya sudut istimewa. Nah, tinggal kita uraikan. Kalau dia penjumlahan sin, berarti dia sin cos ditambah kosin. Tinggal masukkan sudutnya 30 dengan 45. Nah, ini ya. Sin cos, kalau tambah tetap tambah cos sin. Tinggal masukkan sudutnya 30 45, 30 45. Nah, maka hasilnya sin 30 setengah dikali cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 30 setengah akar 3 dikali sin 45 setengah akar 2. Baru kalian sederhanakan. Setengah kali setengah seperempat akar 2, setengah kali setengah seperempat akar 3 kali akar 2 akar 6. Nah, ini juga seperti yang tadi kita sederhanakan ya. Ya, seperempatnya bisa dikeluarkan atau juga seperempat akar 2-nya yang dikeluarkan. Ini jawabannya ya. Jadi sin 75 derajat itu adalah seperempat akar 2 dikali 1 ditambah akar 3. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ibu akan ambil contoh ketiganya yang tangan ya. Nah, misal ini kita mau mencari tangan 15 derajat. 15 derajat bukan sudut istimewa. Jadi kita harus menggunakan dua sudut istimewa yang berada di kuadran ke-1. Masih bisa kah? Oh iya, masih bisa. Jadi kita gunakan dua sudut yang ada di kuadran ke-1 ya. Nah, sudutnya berarti 45 dengan 30, tapi kita kurangkan, kan menghasilkan angka 15. 45 dikurang 30 kan 15. Sekarang kita lihat hasil penjabarannya dulu. Kalau tangan dia dikurang, kan ini kurang, di bawahnya ditambah ya. Tangan 45 derajat dikurang, tangan 30 derajat dibagi 1 ditambah tangan 45 dikali tangan 30 derajat. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilai dari sudut istimewanya. Nah, ini ya. Tangan 45 derajat adalah 1 dikurang tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Ingat sudut istimewa ya. Dibagi 1 ditambah ini tadi tangan 45 derajat 1 dikali tangan 30 derajat sepertiga akar 3. Jadi hasilnya sepertiga akar 3. Nah, ini hasil awalnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ingat di kelas 10 kalian sudah belajar bagaimana cara merasionalkan bentuk akar ya. Jadi pada matematika itu angka atau bilangan akar tidak boleh berada di penyebut. Jadi kalau ada kasusnya seperti ini, oh ini adalah bilangan yang ada akarnya, tidak boleh berada di penyebut. Jadi kalian harus membuat supaya pada penyebut itu tidak lagi ada bilangan atau angka yang akar. Bagaimana caranya? Dengan cara kalian mengalihkan dengan bentuk sekawan atau faktor sekawan ya. Jadi langsung kita kalikan, kali. Ingat faktor sekawan atau pengali itu lihatnya dia ada di bawah nih penyebut ya. Berbeda di sini kalau dia tambah jadi kurang. Nah, lihat nih, jadi ibu kalikan dengan faktor sekawannya berarti
1 dikurang sepertiga akar 3 dibagi 1 dikurang sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita kalikan ya. Nih, kalikan satu persatu. 1 dikali 1, 1. 1 dikali min sepertiga akar 3 tetap min sepertiga akar 3. Terus yang ini min sepertiga akar 3 dikali 1, min sepertiga akar 3. Jadi dia ada min 2/3 akar 3. Baru min sepertiga akar 3 dikali min sepertiga akar 3. Hasilnya adalah 2/9 dikali 3. 1/9 dikali 3 itu berarti 3/9. Kalau dikecilkan 1/3. Jadi ini hasil pengalian yang bagian atas. Nih, ini sudah kalian pelajari di kelas 1 ya, kelas 10 bagaimana cara mengalihkan seperti ini. Ya, jadi hasilnya dapat yang seperti ini ya. Nah, untuk yang bagian bawah sama. Dengan cara yang sama, kalian cari kalikan satu persatu dan akan dapat 1 dikurang sepertiga akar 3. Nah, kemudian lihat bagian atas. 1 ditambah 1/3. Ini kan? Nih, 1 ditambah 1/3. 1 itu adalah 3/3 ditambah 1/3 jadi 4/3. Dikurang 2/3 dibagi yang bagian bawahnya 1 ini adalah 3/3 dikurang 1/3 2/3. Nah, kita lihat yang bagian atas ini bisa kita sederhanakan. Ini 4/3, di sini ada 2/3, bisa kita keluarkan angka 2/3-nya. Nih, 2/3-nya kita keluarkan, berarti sini dikali dalam kurungnya supaya menghasilkan 4/3 berarti 2 pengalinya. Nah, di sini adalah min akar 3-nya kita letakkan di dalam kurung. Dibagi 2/3. Nah, nanti ini bisa dibaginya habis di atas 1, nilainya kita coret saja 2/3 dengan 2/3. Sehingga menghasilkan nilai yang ini. 2 dikurang akar 3. Jadi tangan 50 derajat itu 15 derajat itu adalah 2 dikurang akar 3. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Nah, misal ini, kalau tadi kita menjabarkan rumusannya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa nilai dari soal-soal berikut tanpa kita menggunakan kalkulator. Nah, lihat ini soalnya. Sin 37 derajat dikali cos 98 derajat ditambah cos 37 derajat dikali sin 98 derajat. Ini sin ya, sin ini bisa tulis dikali sin 98 derajat. Nah, di sini kita lihat sin cos di sini, dan ini jangan lupa ya sin cos, di sini sin ya. Oh, kalau dia sin cos sin itu adalah rumus sin ya. Rumus sin ada dua, ada yang tambah, ada yang kurang. Nah, di sini lihat kalau sin, kalau dia tambah ya tetap tambah ya. Jadi ini jawabannya kan. Jadi kalau ada sin cos sin ini adalah rumus penjumlahan sin. Jadi ini samalah dengan, artinya kita itu ini mencari nilai dari sin sudutnya 37 ditambah 98 derajat. Jadi samalah kita ingin mencari berapa nilai sin 135 derajat. 135 derajat itu di kuadran kedua. All sin pasti hasilnya positif. 135 itu samalah dengan sudut 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Ya, jadi sin 135 derajat itu setengah akar 2. Nah, selanjutnya kita lihat soal kedua. Nah, misalnya soalnya cos 200 derajat dikali cos 160 derajat dikurang sin 200 derajat dikali sin 160 derajat. Oh, soal ini dia cos sin. Kalau cos sin itu adalah cos penjumlahan, bisa juga pengurangan. Nah, ternyata kita lihat di sini tanda ini. Kalau dia untuk cos, kalau tanda di sininya kurang, berarti ini adalah penjumlahan. Nah, berarti nanti jawabannya adalah cos
yaitu penjumlahan dari sudutnya 200 dengan 160. 200 derajat ditambah 160 derajat. Jadi artinya kita itu mencari berapa nilai cos 360 derajat. 360 derajat berada di kuadran keempat ya, all simultan cos. Cos kalau berada di kuadran keempat dia bernilai positif. Nah, 360 itu samalah dengan sudutnya yaitu sudut 0. Cos 0 adalah 1. Jadi dia hasilnya adalah positif atau 1. Baik. Selanjutnya kita ingin mencari tangan. Tangan 95 derajat tambah tangan 115 derajat dibagi 1 dikurang tangan 95 dikali tangan 115 derajat. Oh, ini tangan pada uraiannya bagian atasnya ditambah, berarti ini kita itu ini mencari penjumlahan dua sudut untuk tangan ya, karena ini tambah ya. Nah, sudutnya berarti 95 dan 115 ya. Nah, jadi sebenarnya ini yang kita cari, uraiannya seperti ini ya. Jadi arti soal di atas itu adalah kita ingin mencari nilai tangan sudutnya 95 ditambah 115 derajat, artinya tangan 210 derajat. 210 derajat berada di kuadran ke berapa? Nah, di kuadran ketiga. Ingat lagi all sin tan. Oh, di kuadran ketiga tangannya positif. Nah, positifnya berapa? Di kuadran ketiga itu 210 derajat itu kalau kita ubah menjadi kuadran pertama sudutnya itu adalah 30 derajat ya, yang 180 ditambah berapa? 30. Jadi dia 30 derajat. Jadi sama dengan tangan 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita masuk ke rumusan yang kedua ya. Rumusan yang selanjutnya tadi sudah rumus penjumlahan dan selisih ya, kosinus, sinus, kemudian tangan. Sekarang kita ke identitas sudut ganda. Jadi rumus identitas sudut ganda. Nah, sudut ganda, apa itu sudut ganda? Kita lihat di sini ya, yang dimaksud sudut ganda kan. Nah, misalkan alfa adalah sebuah sudut tunggal, maka 2 kali sudut alfa tulis 2 alfa. Nah, inilah yang disebut dengan sudut ganda atau sudut rangkap. Jadi yang akan kita bahas pada sudut ganda ini yaitu sudutnya adalah 2 alfa, bisa sudutnya namanya 2 beta, bisa 2A, 2B, terserah simbol hurufnya ya, bisa alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, jadi trigonometri sudut ganda yang akan kita cari itu yaitu sin 2 alfa, cos 2 alfa, kemudian tangan 2 alfa. Nanti cara mencarinya juga mengikuti kaidah-kaidah yang sudah kita rangkum dalam rumus-rumus trigonometri sudut ganda. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk mendapatkan ya, jadi supaya kita bisa mendapatkan sudut ganda ini bagaimana rumusannya, kita perhatikan rumus yang sudah kita bahas di awal, rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, di sini pada awal kan misalnya penjumlahan sin alfa ditambah beta. Kalau sin kan sin cos sin. Sudutnya kita gunakan alfa dengan beta. Tadi kan yang di depan Ibu gunakan A dengan B ya. Nah, di sini Ibu gunakan alfa dengan beta. Nah, sekarang untuk mendapatkan sudut ganda atau sudutnya 2 alfa ya dan seterusnya. Nah, ini yang sin, yang rumus penjumlahan sin, ini rumus penjumlahan kosinus, kita ambil yang penjumlahannya semua ya. Ini rumus penjumlahan tangan. Nah, supaya sudutnya menjadi 2 alfa, setiap yang beta, setiap yang ada tulisan beta, simbol beta, kita ubah dengan alfa. Jadi untuk yang pertama nih, misalnya pertama ini ya, ini kita ubah betanya jadi alfa, ini betanya jadi alfa, ini juga jadi alfa. Nah, jadi kita dapatnya sin
alfa tambah alfa, 1 alfa ditambah 1 alfa, alfanya ada 2 alfa, jadi sin 2 alfa sama dengan, nah ini hasilnya adalah sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa, ini sama kan, boleh dipindah ke depan sini. Jadi kita punya 2 sin alfa dengan cos alfa. Jadi kita dapat rumus sin 2 alfa itu adalah 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Nah, sekarang bagaimana kalau sudut ganda untuk cos? Nah, sama ya, kalau untuk cos ini tinggal kita ubah saja setiap yang ada beta jadi alfa. Ini kan jadi alfa, di sini juga alfa. Sehingga kita dapat rumus cos 2 alfa sama dengan cos alfa kalau dikali cos alfa berarti cos kuadrat alfa. Cos kuadratnya ingat harus di sini ditulisnya, bukan di atas alfa, tapi cos alfa kalau dikali cos alfa itu cos kuadrat alfa. Ini juga sin alfa dikali sin alfa berarti dia min atau dikurang sin kuadrat alfa. Nah, ini ya. Jadi kita dapat rumusan cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Tapi ingat, kalian sudah pelajari. Nah, kalau kalian sudah belajar trigonometri di kelas 10, kalian tidak asing kan dengan rumus yang ini. Satu rumus ini ya. Ini sudah diberikan di kelas 10 bahwa cos kuadrat alfa kalau ditambah dengan sin kuadrat alfa dia akan bernilai 1. Nilai 1 ya. Nah, kalau kita cari cos kuadrat alfanya berarti 1 dikurang sin kuadrat alfa. Kalau kita cari sin kuadrat alfanya berarti 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, dari rumusan cos 2 alfa kita yang di atas, kita akan dapat 2 rumus lagi untuk rumus sudut ganda cos ya. Dengan cara kita mensubstitusikan atau mengganti cos kuadrat alfanya dengan nilai ini ya. Kemudian yang sin kuadrat alfanya juga kita ganti dengan nilai ini. Nah, sekarang kita lihat untuk mendapatkan rumusan yang kedua. Kita ganti dulu cos kuadrat alfanya dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa ya. Jadinya cos 2 alfa sama dengan nih. Cos kuadrat alfa kita ubah jadi 1 dikurang sin kuadrat alfa ini tadi kan. Dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nih, min 1 berarti ada min 2 sin kuadrat alfanya kan. Nah, jadi kita dapat rumus 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ini ada alfanya ya, jangan lupa ya. Ibu terhapus. Jadi kita dapat rumus cos 2 alfa yang kedua adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Selanjutnya kita untuk mendapatkan rumus yang ketiga. Cos 2 alfa sama dengan, nah sekarang yang sin kuadrat alfanya kita ubah jadi dari sini. Kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Jadi cos kuadrat alfa dikurang, nah sin kuadrat alfanya adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nanti ini kalian keluarkan, ini jadi minus 1, ini minus kali minus jadi plus ya. Jadi nanti dapat hasil yang kan cos kuadrat alfa ini kalau dikeluarkan jadi min 1, ini jadi plus. Nah, jadi lihat tuh 1 cos kuadrat alfa ditambah 1 cos kuadrat alfa berarti kita punya 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Jadi inilah rumusnya yang ketiga. Ingat ya, jadi cos 2 alfa itu dia ada 3 rumusnya. Nanti di kelas 12 kalian akan ketemu untuk penggunaan cos 2 alfa yang punya 3 rumus ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang tangannya. Nah, ini jadikan ini ya. Jadi setiap betanya kita rubah jadi alfa. Lihat nih ya, setiap beta kita rubah jadi alfa. Ini jadi kita dapatlah tangan 2 alfa sama dengan 1 tangan alfa ditambah 1 tangan alfa jadi 2 tangan alfanya dibagi 1 dikurangi tangan alfa dikali tangan alfa jadinya tangan kuadrat alfa. Tangan kuadrat alfa ini kalian hapus ya. Nah, ini salah ya.
Oke, ini salahnya ya. Tangan yang ini kalian hapus, jadi dia cuma tangan kuadrat alfa. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut 2 alfa adalah sebagai berikut. Jadi rumus sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa dikali cos alfa. Untuk rumus cos 2 alfa dia ada 3. Yang pertama cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Bisa juga rumusnya 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Bisa juga rumusnya 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Jadi ada 3 ya. Kemudian rumus untuk tangen alfa ditambah tangen 2 alfa ini ya. Salah lagi nulisnya, membuatnya ya. Jadi rumus yang 3, rumus tangen 2 alfa adalah 2 tangen alfa dibagi 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Jadi hapusnya ya. Jadi 2 tangen alfa dibagi 1 dikurang tangen kuadrat alfa. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, contoh soalnya ya. Contoh soalnya misal kita diketahui sin alfa 5/13, tangen beta min 4/3. Alfa dengan beta sudut tumpul. Ingat, sudut tumpul adalah sudut yang berada di kuadran kedua. Ya, sudut yang berada di kuadran kedua itu yang positif adalah all sin, hanya sin. Makanya sinnya positif. Nah, untuk yang lainnya dia ada negatifnya. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai sin 2 alfa. Nah, kita lihat cara menyelesaikannya. Yang diketahui di soalnya adalah sin alfanya 5/13. Ingat, sin itu rumusnya adalah yang tegak dibagi dengan yang miring. Yang tegak itu bayangkan segitiga siku-siku ya. Nah, tegak itu Y dibagi miring itu adalah R. Jadi di sini yang diketahui Y dengan R. Nah, sekarang kita cari X. Nah, kalau X ingat Pitagoras. X itu akar dari R kuadrat dikurang Y kuadrat. Berarti akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, jadi akar 169 dikurang 25 berarti akar 144, berarti X kita 12. Nah, baru kita bisa mencari nilai yang lainnya. Bisa cos, bisa juga tangen. Nah, cos alfa kalau sin kan Y dibagi R, kalau cos X dibagi R. Kalau tangen apa rumusnya? Tangen adalah Y dibagi X ya. Jadi cos alfanya adalah X dibagi dengan R. Nah, kenapa kita pakai minusnya di sini? Kita tambahkan minus. Kenapa? Ya, karena kosinus di kuadran kedua sudut tumpul dia harus min. Tambahkan min. Ya, jadi cos alfanya min 12/13. Nah, baru bisa kita cari sin 2 alfa. Rumusnya tadi kan nih. Sin 2 alfa adalah 2 sin alfa dikali cos alfa. Jadi masukkanlah 2 dikali sin alfa 5/13 dikali cos alfa min 12/13. Kalikan 2 kali 5 dikali min 12 jadi min 120 dibagi 13/13 169. Jadi hasilnya adalah min 120 dibagi 169. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya hasilnya jadi sin 2 alfanya ya, min 120 dibagi 169. Selanjutnya misal kita ingin mencari cos 2 beta. Nah, tadi yang ada beta diketahui adalah tangennya. Tangen itu adalah min 4/3 kan. Tangen itu adalah Y dibagi dengan X. Nah, jadi sini ada Y dengan X yang belum ada R. Kita cari R-nya. R itu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadinya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini ya. Jadi dapatkan nilainya adalah 5. Nah, sekarang kita cari sinnya, sin beta tumpul Y per R. Sin berarti dia positif ya. Cos beta tumpul dia harus ada negatifnya. Ini negatif, X-nya 3/5. Baru kita bisa mencari nilai cos. Nah, tadi kan kita punya 3 rumus cos. Kita pakai rumus yang pertama dulu. Lihat nih. Nah, rumus yang pertama cos kuadrat beta min 35 kuadrat dikurang sin kuadrat beta 4/5 kuadrat. Ini 9/25 dikurang 16/25. Jadi hasilnya adalah min 7/25. Kalau kita pakai rumus yang kedua, cos 2 beta sama dengan pakai rumus yang 1 dikurang 2 sin kuadrat beta. Ya, jadi 1 dikurang 2 dikali sin kita adalah 4/5 dikuadratkan
Nah, jadi kita akan dapat 1 dikurang 2 dikali 4 dikuadratkan 16 dibagi 25 dikalikan. Nah, ini ya. Sama kan penyebutnya, 1 itu 25 per 25, 25 dikurang 32 min 7 per 25. Ini sama kan? Atau kalian mau menggunakan rumus yang nomor 3? Ini rumusnya. Nah, kita masukkan ya. 2 dikali cos kita tadi min 3 per 5 dikuadratkan dikurang 1 min 3 per 5 kuadrat. Ini 3 kali min 3 artinya bukan min 3 kali 2 ya, min 3 kali min 3. Itu dia. 2 dikali 9 per 25 dikurang 1, jadi ini 18 per 25 ya. 1 itu adalah 25 per 25, kalau kalian kurangkan min 7 per 25. Jadi kalian menggunakan ketiga rumus, salah satunya juga kalian boleh gunakan ya. Hasilnya kalau hitungan kalian teliti, hasilnya tetap sama. Nah, sekarang misalnya kita ingin mencari tangan 2 alfa. Nah, tangan 2 alfa, kita tadi belum dapat tangannya ya. Tangan 2 alfa, tangan itu adalah Y dibagi dengan X untuk yang alfa tadi ini ya. Kita dapat, nah, kalian masukkan ke rumus. Tangan 2 alfa itu adalah 2 tangan alfa dibagi 1 dikali tangan kuadrat alfa. 2 kali tangan alfa kita nih hasilnya dibagi 1 dikurang ini, jadi ini min 10 per 12 dibagi 1 dikurang ini 25 per 144, min 10 per 12 dibagi 1 ini adalah 144 per 144 ya, jadi gabung seperti ini. Nah, hasilnya dapatlah, kalau pembagi itu dikali artinya, tapi penyebutnya jadi kalian balik. Nah, jadi kan ini 10 per 12 dikali ini, kalau kalian kurangkan 119 per 144 terbalik, jadi 144 dibagi 119. Ini bisa kalian coret atau dibagi, ini habis, ini tinggal 12. Min 10 dikali 12 min plus 20 per 119. Min plus 19 ya, 119. Nah, demikianlah materi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan dapat kalian pahami. Ingat kalian pelajari, karena materi ini adalah materi terakhir atau video terakhir yang Ibu berikan untuk kalian menghadapi penilaian akhir semester. Kalian catat video terakhir ini, kemudian nanti Ibu mau kalian mengumpulkan tugas kalian harus kumpulkan tugas matematika minat kalian, baik itu tugas mencatat video ataupun tugas kalian mengerjakan soal. Paling lambat kalian harus kumpul pada hari Kamis minggu depan ya, jadi dikumpul hari Kamis minggu depan ya. Baiklah anak-anakku, semoga kalian dapat nanti mengerjakan soal-soal Ibu berikan pada penilaian akhir semester. Ingat, selalu berdoa, selalu menjaga kesehatan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar seperti biasa bertatap muka. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.